warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya kelompok 4 yang akan membahas pendekatan pembelajaran matematika. Di sini saya dengan rekan saya. Kenalkan saya tidak lupa dengan NIM 30521. Di samping saya ada Sita Fitri dengan NIM 30521. Dan di sampingnya lagi ada dengan saya Mulana Snawati dengan NIM 0305213039. saya dari 42 dengan NIM 020522. Baik, dalam pengertian pengenalan hari ini, langsung saja kita kepada materi yang berikutnya. Hai semua, saya Anissa Putri Lubis dengan NIM 0305213048. Saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas definisi pendekatan pembelajaran. Apa sih yang dimaksudkan pendekatan pembelajaran matematika tersebut? Baiklah, saya akan membahasnya. Kata pendekatan itu berasal dari kata dekat yang mempunyai arti pendek, tidak jauh, hampir, akrab, dan menjelang. Sedangkan pengertian pendekatan menurut bahasa itu adalah proses, cara, dan perbuatan yang mendekati. Sedangkan pengertian pendekatan menurut istilah adalah cara pandang terhadap sesuatu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Di sini terdapat pendapat pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut pendapat dari Wahyudi, mendefinisikan pendekatan pembelajaran itu adalah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia dapat aktif melakukan tugas belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang secara optimal. Dan menurut Lewis Bolton, pendekatan pembelajaran itu berlabuh pada konsep filosofis dan metode didaktif strategi belajar mengajar dengan memanifestasikan tujuan pembelajaran yang mencakup pengetahuan lanjutan, pengulangan, rekonstruksi, aplikasi, pemahaman, observasi dari perspektif yang berbeda dan membentuk suatu pemikiran. Sedangkan menurut Schaeffel, berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran itu adalah suatu pandangan guru dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Dari beberapa pendapat di atas, dapat saya simpulkan bahwa pendekatan pembelajaran itu adalah suatu sudut pandang seorang guru mengenai cara bagaimana mengolah proses kegiatan belajar dan perilaku dari siswa agar dapat aktif melakukan tujuan belajar dan agar dapat mencapai suatu tujuan belajar yang telah ditetapkan. Macam-macam pendekatan. Untuk pendekatan yang pertama, kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran kontekstual. Apa itu pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam pembelajaran kontekstual, belajar bukan hanya sekedar mendengarkan dan mencatat, tetapi belajar adalah proses mengalami secara langsung. Melalui proses mengalami itu, diharapkan perkembangan siswa terjadi secara utuh dan tidak hanya berkembang dalam aspek kognitif saja, tetapi juga dalam aspek afektif dan psikomotorik. Pembelajaran kontekstual dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang mengatakan belajar bukanlah sekedar menghafal, tetapi proses mengkonstruksikan pengetahuan melalui pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian dari orang lain seperti guru, melainkan hasil dari proses merekonstruksi yang dilakukan setiap individu. Kemudian ada pula elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam praktik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian, memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Artinya, pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Lalu, memahami pengetahuan.
yang artinya itu mengetahui yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini, misalnya dengan melakukan diskusi. Lalu ada mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut, lalu melakukan kemudian refleksi. Ada pula komponen dalam pembelajaran kontekstual. Di dalam pembelajaran kontekstual terdapat 7 komponen utama. Yang pertama ada konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah sebuah filosofi pembelajaran yang didasari premis bahwa dengan merefleksikan pengalaman siswa, membangun dan mengonstruksikan pemahaman dan pengetahuan tentang dunia tempat mereka hidup. Yang kedua ada inquiry. Inquiry artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Lalu ada juga question atau bertanya. Dalam hal ini ada kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry. Kemudian ada learning community atau masyarakat belajar. Di dalamnya ada sekelompok orang yang terkait dalam kegiatan belajar, bekerja sama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri, kemudian bisa juga bertukar pengalaman dan berbagi ide. Lalu ada modeling atau pemodelan. Di dalam sini ada proses penerapan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan belajar. Lalu ada reflection atau refleksi. Di dalamnya berupa cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari, kemudian mencatat apa yang telah dipelajari, lalu membuat jurnal, karya seni, diskusi kelompok, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya, di mana kita dapat menilai atau mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa, penilaian produk atau kinerja, tugas-tugas yang relevan, dan lalu ada karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada learning in real life setting, yaitu pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan kepada ketercapaian keterampilan dalam konsep kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang ilmiah. Yang kedua ada meaningful learning, yaitu pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Yang ketiga ada learning by doing, yaitu pembelajaran dilakukan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang keempat ada learning in a group, yaitu pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman. Yang kelima ada learning to know each other deeply, yaitu pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam. Yang keenam ada learning to ask, to inquiry, to work together, yaitu pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada learning as enjoying activity, yaitu pembelajaran dilakukan dalam situasi. Lalu ada teori belajar yang mendukung pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada teori Piaget. Kita bahas dulu siapa tuh Piaget. Piaget adalah seorang filsuf, ilmiah, dan psikologi perkembangan asal Swiss. Hasil penelitiannya yang terkenal adalah tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitif. Piaget mengemukakan bahwa terdapat 2 proses yang terjadi dalam perkembangan dan pertumbuhan kognitif pada anak. Yang pertama ada proses asimilasi, yaitu proses yang menyesuaikan atau mencocokkan informasi yang baru dengan apa yang telah ia ketahui. Kemudian ada proses accommodation, yaitu anak menyusun dan membangun kembali atau mengubah apa yang telah diketahui sebelumnya sehingga informasi yang baru itu dapat disesuaikan dengan lebih baik. Yang kedua ada teori konstruktivisme, yaitu teori yang melandaskan atau menjadi landasan utama pembelajaran kontekstual. Hal ini dikarenakan pada pembelajaran kontekstual, siswa mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri secara aktif. Pada konstruktivisme, pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta
konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat, tetapi harus mengkonstruksikan pengetahuan itu dan memberikan makna melalui pengalaman nyata. Yang terakhir ada teori Brunner. Siapa sih itu Brunner? Brunner atau nama aslinya ialah Jerome Seymour Brunner adalah seorang ahli psikologi asal New York yang mempunyai kontribusi besar dalam teori belajar kognitif yang merupakan peralihan dari teori behaviorisme. Dalam pelajaran kontekstual, teori Brunner merupakan teori yang penting. Hal ini dikarenakan dengan pengalaman anak akan mencoba untuk menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan dalam benaknya. Ada pula kelebihan pendekatan kontekstual. Yang pertama, materi pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa tertanam kuat dalam memori otak siswa. Yang kedua, melatih siswa untuk memahami materi pembelajaran dan menghilangkan kebiasaan menghafal materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa dituntut aktif untuk melakukan kegiatan mental maupun fisik dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang keempat, yaitu pemahaman konsep siswa diperoleh dari hasil kegiatan inquiry yang dilakukan siswa, bukan dari transfer ilmu dari guru, sehingga pembelajaran yang sedang berlangsung menjadi Ada pula kekurangan pendekatan kontekstual. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelajaran kontekstual ini sendiri. Yang kedua, situasi kelas mudah tidak kondusif ketika guru tidak dapat mengendalikan dengan baik kelas yang diajarkannya. Yang ketiga, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat kecapaian siswa tidak akan sama. Selanjutnya kita pada materi pendekatan open-ended. Di sini terdapat 5 definisi yang berkaitan dengan open-ended. Yang pertama, suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dari pengenalan atau menghadapkan siswa pada masalah open-ended dikatakan dengan pendekatan open-ended. Hal ini dikemukakan oleh Ramawati ES dan Harta pada tahun 2014. Yang kedua, pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian lebih dari satu disebut pembelajaran open-ended. Hal ini dikemukakan oleh Ruslan pada tahun 2013. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan soal terbuka dapat menstimulasi atau merangsang kreativitas siswa. Selanjutnya kemampuan berpikir original dan inovasi dalam matematika. Hal ini dikemukakan oleh Mahmudi pada tahun 2008, Wirawan dan Wibisono pada tahun 2018. Yang keempat yaitu soal-soal open-ended memfokuskan pada pemahaman siswa, kemampuan mereka untuk berpikir dan kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks non-rutin. Hal ini dikemukakan oleh Nurlita pada tahun 2015. Nah, dari keempat definisi yang telah kami rangkum, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa pendekatan open-ended itu merupakan pendekatan yang merangsang siswanya dengan pemberian suatu masalah yang disertai dengan jawaban yang lebih dari satu untuk menumbuhkan inovasi dalam pembahasan matematika. Pendekatan open-ended ini terdapat dasar keterbukaan yang diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama yaitu process is open, yang kedua end product are open, yang ketiga yaitu ways to develop are open. Yang pertama kita bahas yaitu artiannya ialah tipe soal yang diberikan mempunyai banyak cara penyelesaian yang benar. Di sini kita memuat satu soalan dengan berbagai penyelesaian yang benar, bukan penyelesaian yang di dalamnya itu terdapat penyelesaian yang tidak benar. Artinya di situ kita membuat satu soal tetapi memiliki banyak cara yang benar dalam penyelesaian soal tersebut. Yang kedua ada end product are open. Di sini artinya tipe soal yang diberikan mempunyai jawaban benar yang banyak atau multiple. Ini juga sama terhadap yang tadi, tetapi kalau di sini itu dia jawabannya sudah
benar, jawaban benarnya sudah banyak. Yang pertama itu kan cara penyelesaiannya. Yang kedua ini adalah jawaban benarnya yang banyak. Nah, yang ketiga adalah ways to develop are open. Artinya, siswa telah selesai menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru dengan mengubah kondisi dari masalah yang pertama atau asli. Di sini, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah serta mengembangkan masalah tersebut terhadap kondisi masalah pertamanya atau masalah asli dari soal tersebut. Dengan demikian, menyelesaikan masalah dan memunculkan masalah baru dikatakan dengan from problem to problem. Ada langkah-langkah yang dilakukan untuk pendekatan open-ended. Yang pertama yaitu orientasi. Apa sih orientasi ini? Orientasi ini merupakan pembelajaran yang diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan pemberian motivasi kepada siswa berupa masalah sehari-hari yang relasinya itu berelasi dengan kehidupan mereka. Yang kedua, penyajian masalah terbuka. Di sini guru memberikan masalah secara umum tentang materi yang akan diberikan. Yang ketiga, pengerjaan masalah terbuka secara individu. Di sini diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah secara individu yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah. Yang keempat, diskusi kelompok tentang masalah terbuka. Dari masalah terbuka yang secara individu, siswa diminta untuk bekerja sama melalui kelompok lagi untuk mendiskusikan penilaian dari masalah yang dikerjakan. Nah, yang kelima, presentasi hasil diskusi kelompok. Beberapa atau semua kelompok mempresentasikan hasil kerjasama mereka. Yang terakhir, penutup siswa bersama guru menyimpulkan bersama-sama atau membuat ringkasan singkat tentang konsep atau ide yang terdapat dalam permasalahan yang apa dibahas. sih Kelebihan dan kekurangan pendekatan open-ended ini? Mari kita bahas di slide sudah sangat ringkas. Kita dapat simpulkan bahwa terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki pendekatan open-ended ini. Yang pertama, siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Yang kelima, siswa memiliki banyak pengalaman baik melalui teman mereka sendiri maupun dari temannya dalam menjawab permasalahan. Selanjutnya ada 4 yang dikatakan oleh Suherman dan kawan-kawan pada tahun 2003. Itu memuat 4 kekurangan dari pendekatan open-ended. Yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini dititik beratkan terhadap guru karena guru yang membuat dan menyiapkan masalah serta jawaban-jawaban yang banyak ya dari tadi pembahasan kita itu. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Hal ini juga dititik beratkan terhadap guru karena sejatinya memang yang melakukan pendekatan ini adalah guru ya. Nah, di sini dikatakan bahwa memang untuk merealisasikan kehidupan sehari-hari yang dialami guru dengan yang dialami dengan siswa itu masih banyak ketimpangan sehingga respon siswa berbeda-beda dari permasalahan yang diangkat. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan siswa dengan kemampuan tinggi ini sudah percaya diri terhadap permasalahan pemecahan masalah yang mereka lakukan. Akan tetapi karena banyaknya macam-macam penyelesaian dan juga jawaban dari suatu permasalahan membuat mereka ragu dan tidak percaya diri terhadap permasalahan atau penyelesaian permasalahan yang mereka lakukan. Yang keempat, mungkin ada sebagian siswa merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Hal ini mungkin saja terjadi karena setiap individu
arahkan untuk memberikan jawaban mereka masing-masing terhadap suatu permasalahan, sehingga beberapa siswa mungkin, ada kata mungkin ya, mungkin sulit untuk mengutarakan bagaimana mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang pendekatan matematika realistik. Nah, adapun definisinya itu realistic mathematic education merupakan suatu pendekatan baru dalam bidang pendidikan matematika. Pendekatan ini sudah lama diuji coba dan diimplementasikan di Belanda. Di Indonesia, istilah ini dikenal dengan nama pendekatan matematika realistik atau disingkat dengan PMR. Nah, adapun selanjutnya yaitu tahapan pendekatan. Pembelajaran matematika realistik diawali dengan dunia nyata lalu diaplikasikan dalam masalah sehari-hari atau dalam bidang lain secara lebih jelas. Maka langkah-langkah penerapan pembelajaran dapat diterapkan menjadi 5 langkah. Yaitu yang pertama adalah memberikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendorong siswa menyelesaikan masalah tersebut baik individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, memberikan masalah yang lain pada siswa tetapi dalam konteks yang sama setelah diperoleh beberapa langkah dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat ialah mempertimbangkan cara dan langkah yang ditentukan dengan memeriksa dan meneliti, kemudian guru membimbing siswa untuk melangkah lebih jauh ke arah proses matematika vertikal. Dan yang terakhir yaitu menugaskan siswa baik individu maupun kelompok untuk menyelesaikan permasalahan lain, baik terapan maupun bukan terapan. Nah, adapun kelebihan dari realistik itu ialah yang pertama adalah pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa dengan keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dan kegunaan matematika pada umumnya, pembelajaran matematika realistik. Yang kedua, memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu kajian yang diinstruksi dan dikembangkan oleh siswa. Yang ketiga, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir ialah pembelajaran matematika realistis memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa untuk menentukan suatu hasil dalam matematika diperlukan suatu proses. Karena membangun sendiri 5 pengetahuannya, maka siswa tidak pernah lupa. Nah, ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, adapun kelemahan dari matematika realistik ini ialah yang pertama, upaya penerapan pembelajaran matematika realistik membutuhkan perubahan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal yang tidak mudah untuk dipraktikkan dan juga diperlukan waktu yang lama. Dan yang kedua, pencarian soal-soal kontekstual memenuhi syarat-syarat yang dituntut pembelajaran matematika realistik. Tidak selalu mudah untuk setiap topik yang akan dipelajari. Terlebih lagi soal-soal tersebut harus diselesaikan dengan berbagai cara. Lalu yang ketiga adalah upaya mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah yang juga merupakan salah satu kerugian pembelajaran matematika realistik. Dan yang keempat, terakhir, metode pembelajaran matematika realistik memerlukan partisipasi siswa secara baik fisik maupun mental. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.